بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا أحمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله والمهدي خليفته وسلم. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, sahabat bumi dimanapun berada, siapakah golongan dari 73 yang kemudian Allah jamin satu saja yang benar? Siapakah mereka? Apakah mungkin kita menjadi bagian mereka? Lalu apa ciri-ciri mereka? Dalam hadis Imam Abu Daud, lalu juga Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, bahkan juga imam yang lain, disebutkan bahwa umat terdahulu sudah terpecah 71 sampai 72. Tafarraqat al-Yahud dan Nasara, atau tafarraqat ahli kitab. Ahli kitab dulu telah terpecah 72 atau 71. Itu mereka kelompok kecil, hanya Bani Israel. Sekarang umat ini, semua orang yang hidup di zaman ini disebut dengan umat Muhammadiyah, umat Nabi Muhammad SAW. Dan mereka dihitung semuanya 73. Kalau dari ukuran 73 itu sebenarnya sedikit, tapi dari segi jumlah perpecahan ini sangat banyak sekali. Dalam hal ini Nabi mengatakan kulluhum finnar, semuanya mereka pasti masuk neraka. Pasti. Kenapa masuk neraka? Karena dhalalah, karena mereka tersesat. Illa firqa wahidah, kecuali satu aliran saja. Siapa itu? Dalam hadis Abu Daud disebutkan al-jamaah. Al-jamaah ada alif lam di situ, yaitu komunitas yang solid, berjamaah, yang mereka menghabiskan egonya dalam kebersamaan. Mereka yang memandang orang dengan rahmat, mereka yang hatinya satu, mereka yang hatinya berkeluarga. Meskipun berselisihnya tidak membuat ada kutukan, berselisihnya tidak membuat mereka saling benci. Al-jamaah, tentu mereka yang disebut dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya hanya orang berimanlah yang merasa bersaudara. Betul, saudara dan saudara biasa berselisih, tapi berselisihnya tidak sampai kepada bunuh-membunuh, benci-membenci, kafir-mengkafirkan. Yang kedua, tadi al-jamaah. Yang kedua, ma'ana alaihi wa ashabi. Nabi mengatakan, siapakah kelompok itu? Yaitu kelompok yang ikut aku. Tapi tidak semua orang bertemu Nabi. Maka Nabi memberikan ruang, wa ashabi, dan sahabat-sahabatku. Sahabat Nabi ada 124.000. Jika kita mengambil satu jalan saja dari mereka, maka kita selamat sampai kepada Rasulullah SAW. Berarti jumlah thariqah menuju thariqahnya Nabi sebenarnya 124.000. Sayangnya dari 124.000 itu tidak semuanya sahabat mempunyai murid. Tidak semuanya mereka memerankan tugas menjadi muallim, jadi guru, jadi ulama. Di antara mereka pun yang menjadi mujtahid tidak lebih daripada 50. Bisa dihitung dengan jari. Di antara mereka yang jadi hadis pun juga tidak sampai kepada 100 orang. Mereka meriwayatkan tapi tidak sampai meriwayatkan banyak. Kenapa? Karena tidak semuanya berani menjadi pengemban ilmu. Semuanya hati-hati mengemban ilmu. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah. Lalu ada yang ketiga. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq hatta ya'tiya amrullah. Di hadis Bukhari, di hadis Muslim, di hadis lainnya ada redaksi yang berbagai macam. Kita ambil satu redaksinya. Senantiasalah ta'ifah dari semua kelompok tadi, dari satu kelompok besar tadi pun hanya satu yang menjadi pejuang. Hanya satu kelompok kecil yang menjadi pejuang. Jadi Ahlussunnah ini besar, tapi yang jadi pejuang cuma ta'ifah. Hanya satu di antara semua itu. Jadi dari 73, 72-nya tersisihkan. Sisalah satu golongan, tapi ini besar. Dari satu golongan besar itu hanya sekelompok orang yang disebut ta'ifah. Sekelompok kecil yang berjuang alal haq, zahirina alal haq. Yang mereka zahirina ala berarti yata'awanuna alal haq, tolong-menolong dalam kebenaran. Mereka tidak merasa paling benar, tapi mereka berjuang dalam kebenaran.
Mereka berusaha mencapai kebenaran. Hatta ya'ti amrullah, sampai datang amrullah. Amrullah bisa diartikan ruh pertolongan dari Allah, bisa juga diartikan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal 3 ini yang menjadi ciri-ciri daripada satu kelompok itu. Berjamaah, ini bukan majelis pengajian, tapi ini lebih umum. Keluarga iman, keluarga Islam, dan yang lebih kuat lagi, keluarga ihsan. Dan yang kedua, mereka yang terhubung kepada Nabi atau bersanad kepada sahabat Nabi. Berarti yang kedua adalah orang-orang yang bersanad kepada Rasulullah. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, mereka adalah para pejuang. Pejuang tidak mesti berdarah-darah ketika musim damai, ketika masa damai. Ketika masa damai, perjuangan adalah perjuangan argumentasi, perjuangan dalil, perjuangan kerohanian spiritual. Jika musimnya perang, spiritual mereka membimbing mereka untuk tidak takut melawan musuh. Semoga kita diberikan 3 ciri-ciri ini dan dihubungkan kepada ahli-ahlinya. Allahumma rabbuna yuwaffiqna ilal khair. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa sallam.